Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Pak Tani. Nah, di sore hari ini rumah anak Pak Tani kebanjiran. Ini di halaman rumahnya, di mana tanaman terong anak Pak Tani hanya di bagian pot bawah saja yang tergenang air. Mungkin ini juga salah satu ya, sahabat anak Pak Tani sekalian dan kawan-kawan anak Pak Tani. Keuntungan kita menanam batang terong di dalam pot, dia tidak berpengaruh terhadap banjir. Walaupun rumah anak Pak Tani kebanjiran, tapi tidak berpengaruh terhadap tanaman terong anak Pak Tani yang sudah berusia hampir 1 tahun. Nah, ini dia tanaman terongnya, masih segar diguyur hujan. Nah, ini dia. Nah, berhubung karena anak Pak Tani tidak bisa mengambil gambarnya di posisi dekat, dari jauh aja dari depan rumah anak Pak Tani dia mensorting kondisi batang terong ini anak Pak Tani. Nah, ini dia. Nah, ini banjirnya sudah tergenang sampai di kaki pot. Nah, rumah anak Pak Tani sudah dimasuk juga ke dalam lantai. Nah, tapi ini kita fokus saja pada tanaman kita. Walau bagaimanapun, tanaman ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Nah, kondisi batang terong ungu kita setelah diguyur banjir. Ini di potnya nih pada banyak kotor ya. Nanti disiram, dibersihkan kembali pot-potnya. Nah, ini batang terong ungu perkembangannya setelah diguyur hujan selama 1 minggu sampai terjadi banjir. Tapi tidak berpengaruh ke tanamannya. 3. Baiklah, kita akan memanennya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini juga dipanen. Nih. Juga sama. Ini mana lagi? Cucu Pak Tani. Ini ya, kita panen juga. Untuk menu makan siang kita siang hari ini. Nah, ini buahnya. Cukup nih cucu Pak Tani. Coba di ini. Ya cukup ya? Belum. Berapa biji yang harus dipanen? Nah, kondisinya buahnya terbatas nih cucu Pak Tani. Hati-hati memanen ya. Jangan sampai kena batangnya. Cukup di. Nah, ini dia. Nah, pokoknya jangan kena batang. Kondisi kita memanen ini nanti begitu sudah tua, dia akan jatuh dengan sendirinya. Ini ada juga nih. Nah, ini ada 2 buah nih. Panennya nah, ini kecil nih tapi kita panen aja. Panen lagi. Nah, ini terus sticknya boleh juga. Nah, ini udah batang diserang. Jadi buat lihat, rumah nih coba diserang nih sama kutu putih nih ya. Aduh, terus kita lakukan penanganan. Ini akibat hujan, buahnya busuk sendiri, kita buang aja. Kita buang, kita kumpulkan, jangan sebarang dibuang. Kumpulkan dulu. Yang ini cucu Pak Tani dipanen juga ya, kecil tapi dia. Nah, ini kita akan memanen juga. Ini ada 3 buah, walaupun kecil kita panenkan karena batangnya diserang sama banjir, tapi tidak berpengaruh. Dia ada juga. Ada lagi cucu Pak Tani. Ini juga dia. Kita panen semua ya. Nah, ini lagi. Kita panen juga. Nah, hasil kita panennya. Nah, ini semua sudah kita panen, tinggal 1 ya. Ini pun juga harus kita panen nih. Nah, ini juga boleh digoyangkan seperti ini, dia akan cabut dengan sendirinya.
Kita panen juga dia walaupun kecil. Nah, buah-buahnya ini semuanya udah kita panen ya. Kecil udah kita panen terus. Akibat banjir yang melanda tapi tidak berpengaruh ke batang terong ungu kita ya. Alhamdulillah tidak. Keuntungan kita menanam di dalam pot itulah dia. Tapi kalau nggak di dalam pot nih mungkin batang-batangnya sudah layu. Nah, kita itu ini semua alhamdulillah cukup nih untuk makan siang kita di siang hari ini. Alhamdulillah ini rencananya akan ditumis. Nah, dan setelah makan siang anak Pak Tani akan ngopi sambil menunggu dimasak. Nah, cucu Pak Tani yang akan memasaknya bersama dengan menantu Pak Tani. Nah, tanah di dalam pot nih cukup banyak nih yang udah pada padat. Ya, tanahnya padat. Nah, ini tanahnya padat juga nih. Batang terong yang diserang kutu putih nih. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita di pagi hari ini juga nih kena kutu putih. Kita pantau batangnya dulu seberapa banyak kena kutu putih. Aduh, patut disayangkan nih ada yang lagi berbuah nih kena kutu putih. Nah, ini dia. Tapi semua ini jangan bersedih dulu karena ini semua cobaan. Anak petani tidak akan melakukan apapun terhadap batang terong ungu kita di pagi yang ceria ini. Karena apapun cerita, sebelum kita beraktivitas, anak petani tetap harus ngopi dulu supaya semangat dalam bekerja. Jadi semua kesedihan akan hilang. Jadi mari kawan-kawan anak petani semuanya kita ngopi dulu ya. Sepulang dari ngopi nanti baru kita akan melakukan aktivitas kita. Mungkin yang pertama langkah kita itu adalah menggemburkan tanah yang di dalam pot ini supaya kalaupun disiram nanti airnya tidak banyak terserap dia ke akarnya itu. Nah, ataupun nanti kalau misal tanahnya juga masih basah, mungkin kita akan melakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan itu dengan kita menggunakan sabun cuci piring ya. Kita sebut merek aja ya, Sunlight, karena itu ada yang di rumah anak petani. Mungkin kita hari ini ada rekomendasi dari kawan-kawan anak petani itu mencampurkan dengan kapur barus atau kapur bagus ya. Kebetulan ada di rumah yang dicoret tuh supaya semut tidak datang. Katanya kalau kena kapur bagus tuh lebih ini lagi ya. Kita campurkan sedikit hari ini. Nah, langkah-langkahnya nanti setelah anak petani pulang ngopi. Salam anak petani, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.